Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di awal semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Semester genap nggih. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di masa pandemik ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran secara daring untuk tahun ajaran kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, seperti biasa dan tidak akan lupa, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran pagi ini bisa membawa manfaat, menjadikan ilmu yang barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Anak-anakku sekalian, untuk awal pertemuan kali ini Pak Tandir akan mengetengahkan sebuah materi praktek, sehingga nanti pada waktu kalian mempelajarinya di rumah itu bisa langsung mempraktekkannya. Untuk tetap aplikasinya adalah PowerPoint. Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita akan praktek. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk awal seperti tampilan ini kita menggunakan PC atau laptop. Tampilannya akan seperti ini. Kalian akan langsung masuk ke PowerPoint. Mulai dari start, kemudian kalau sudah tampil PowerPoint, kalian bisa klik PowerPoint. Kalau tidak, berarti dicari di all application. Seperti itu ya anak-anakku. Ini berhubung muncul icon dari PowerPoint, maka langsung saya klik PowerPoint saja. Tampilan di sini ini menggunakan PowerPoint 2016, tetapi kalau kalian instalannya menggunakan PowerPoint 2010 atau 2007 juga enggak masalah. Dari sini ada beberapa pilihan untuk tampilan awal, yaitu tentang tampilan backgroundnya atau tampilan yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint. Pak Tandir akan memilih yang blank saja. Blank di sini adalah PowerPoint dengan tampilan kosong tanpa background. Nah, ini mengulang sedikit ya anak-anakku sekalian. Seperti pertemuan-pertemuan yang kemarin, saya yakin untuk membuka presentasi atau membuka PowerPoint kalian semuanya sudah bisa. Tetapi setiap kali praktek, maka pembelajaran tentang bagaimana cara membuka PowerPoint ini tetap akan disampaikan, karena prakteknya PowerPoint juga dibuka dulu aplikasinya. Nah, setelah tampil blank presentationnya seperti ini, yang perlu kalian ketahui dulu adalah tampilan yang paling atas. Di sini ada tampilan, ada kata-kata presentation 1 terus PowerPoint. Ini menunjukkan bahwa
file yang di sini atau data dari PowerPoint itu belum pernah disimpan, atau kalaupun sudah disimpan tapi tanpa mengganti nama, jadi tetap namanya presentation 1 gitu ya anak-anakku sekalian. Terus kemudian untuk yang baris kedua di sini adalah menu, seperti kemarin disampaikan oleh Pak Tanir. Menu home terdiri dari tab-tab menu seperti ini, terdiri dari grup menu, maksud saya seperti ini. Ada clipboard, ada slides, ada font, ada paragraf, ada drawing, dan ada editing. Ini adalah menu-menu atau grup menu yang ada di tab menu home. Nanti ada tab menu insert, ada tab menu design, ada tab menu transition, dan seterusnya sampai view gitu ya. Kita kembali ke home saja, karena ini praktek dasar. Praktek dasar itu maksudnya ya bagaimana kita membuat file atau membuat data dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, anak-anakku sekalian, kalau untuk membuat data atau membuat file, yang pertama adalah di tampilan klik to add title. Di sini adalah untuk menampilkan judulnya, untuk menampilkan judul dari presentasi yang akan kita buat. Nah, di sini kalian bisa ngetik langsung, atau kalau kalian sudah memiliki data file yang sudah jadi, misalkan kalian ingin membuat apa gitu, kalian tinggal copy paste. Misalkan datanya, Pak, saya sudah punya data di Microsoft Word, tampilkan saja dulu datanya dari Microsoft Word. Ini contoh ya. Pak Tanir akan membuka filenya Pak Tanir. Sebentar, dicari dulu. Ini saya coba saja yang ini. Nah, di sini Pak Tanir sudah memiliki data PowerPoint. Ini misalkan saya akan membuat PowerPoint dengan judul pengenalan menu pada Microsoft PowerPoint 2010. Ini saya blok saja. Kemudian boleh menggunakan perpaduan tombol yang ada di keyboard, Ctrl+C, atau langsung klik kanan, copy, kemudian masuk ke PowerPoint, langsung dipaste di sini. Untuk paste boleh klik kanan, paste, atau paste yang ada di tab atau grup menu clipboard di sini ya. Coba saya klik. Nah, sudah muncul judulnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk klik to add title, di sini boleh diisi, boleh tidak. Misalkan di sini diisi kata-kata gini, oleh ini nama saya, misalkan seperti ini. Nah, kita sudah memiliki satu slide, ini namanya slide nih, slide 1. Nanti kalau ingin menambahkan ada slide 2, slide 3 seperti itu. Ini slide satunya. Kemudian kalau ingin menambahkan slide, boleh dari sini klik kanan, kemudian dipilih new slide, atau langsung klik new slide yang ada di sini. Atau kalau ingin tampilannya sama seperti atas, maka dipilih duplikat slide. Gitu ya anak-anakku. Kalau ingin menambahkan slide, boleh dipilih new slide. Kalau yang slide yang akan kita tambahkan itu formatnya sama atau tampilannya sama dengan slide 1, maka kita pilih duplikat
slide. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi anak-anakku, nanti di akhir akan ada tugas, yaitu merangkum apa materi yang disampaikan oleh Pak Tandir pagi ini. Nanti melalui Google Form juga bisa. Begitu ya. Saya pilih yang new slide saja. Nah, di sini tampilannya tidak sama seperti di judul. Ini new slide-nya, formatnya seperti ini. Kalau slide yang pertama kosongan seperti ini, gitu ya. Nah, di sini akan saya tampilkan lagi atau saya ambilkan data lagi dari Microsoft Word yang sudah ada. Gitu ya, langsung saya menggunakan di sini. Ini judul yang slide kedua. Menu-menu yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Saya klik kanan, copy, saya taruh di sini. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini sudah jadi. Untuk yang berikutnya, tanda bullet di sini ini bisa diganti dengan cara di backspace, kemudian saya ganti dengan huruf saja. Di sini misalkan A. Saya ambil dari sini, A adalah group home. Saya copy, saya taruh di sini, paste. Nah, sekali lagi anak-anakku, sengaja Pak Tandir tadi mempraktekkan beberapa cara untuk copy, untuk paste. Jadi biar kalian tahu bahwa copy atau mengcopy file itu caranya bisa CTRL-C, bisa klik copy, kemudian paste itu juga gitu, ada CTRL-V, bisa langsung klik paste. Bermacam-macam ya caranya di aplikasi apapun. Sebentar, ini saya tampilkan rulernya dulu biar batasnya nanti akan kelihatan. Nah, anak-anakku, untuk keterangan di group home, sekali lagi ini hanya copy paste gitu saja. Saya ambil langsung di sini. Untuk tab home terdiri dari 5 grup. Saya copy, saya taruh di PowerPoint, langsung saya paste. Nah, di sini loh Pak, tampilannya kok tidak rapi misalkan. Nah, ini tinggal kita blok saja, nggak apa-apa, di blok semuanya, kemudian bulletnya kita nonkan. Nah, sudah kelihatan rapi. Kalau misalkan ingin rapi lagi, maka kita permainannya di ruler di sini ya. Ada left tab, ada right tab, ada first line indent dan seterusnya. Ini saya geser saja, yang kotak saya geser ke samping, lurus dengan grup. Sebentar. Ya, seperti ini tampilannya anak-anakku sekalian, sudah mulai rapi. Sebentar. Nah, gini ya. Ini untuk isi dari slide yang kedua. Loh Pak, ini misalkan dilanjut ke bawah, boleh Pak? Boleh, tetapi nanti akan berpengaruh di tampilan. Karena apa? Isi dari setiap slide itu tidak boleh melebihi kotak tepi ini. Kalau melebihi kotak, maka dia tidak akan tampil pada waktu kita slideshow atau menampilkan keseluruhan. Gitu ya. Sekali lagi anak-anakku, tentang formatnya atau tentang tampilannya di sini kalian juga harus yang rapi. Baiklah, untuk slide yang ketiga. Nah, di sini Pak Tandir akan menggunakan duplikat slide. Karena apa? Pak Tandir menginginkan bahwa di slide kedua itu tampilannya, di slide ketiga maksudnya, itu tampilannya sama persis dengan
slide yang kedua. Nanti kalian juga akan mengetahui tentang perbedaan. Kalau tadi dari slide 1 ke slide 2 saya pilih new slide. Sekarang dari slide 2 ke slide 3 saya pilih duplikat slide. Langsung saya klik. Nah, Anda lihat perbedaannya. Untuk slide 2 dan slide 3 ini sama persis. Karena fungsi dari duplikat slide ini adalah untuk menduplikasikan atau mengkopikan slide yang ada untuk ditambahkan ke slide berikutnya. Itu fungsi dari duplikat slide. Kalau new slide itu menambahkan slide dengan format yang sudah ditentukan atau dengan layout yang sudah ditentukan oleh Microsoft PowerPoint atau oleh aplikasinya. Gitu ya anak-anakku. Untuk slide ketiga tetap saya ambil dari data yang ada saja. Ini judulnya adalah keterangan yang terdapat pada menu home. Sekali lagi saya akan memberikan contoh nanti hanya 3 slide saja. Kemudian nanti kalian lanjutkan di tab-tab atau di tab menu yang lainnya di PowerPoint 2010 gitu ya. Ini saya copy, saya taruh di PowerPoint. Di mana berarti ditaruh di judulnya sini. Saya paste keterangan menu yang menu-menu yang terdapat pada tab menu home. Nah, terus kemudian saya ambil lagi dari PowerPoint. Ini saya copy semuanya. Nanti kalau tidak cukup berarti kita bagi 2. Saya copy, saya taruh di PowerPoint. Nah, saya masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, coba kalian bandingkan atau kalian lihat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tandir tadi. Kalau datanya itu melebihi dari garis kotak ini, maksud saya area kerja ini, maka yang bawah ini nanti tidak akan cukup atau tidak akan tampil. Bagaimana caranya? Ya kita tentukan dulu lah formatnya. Kita tentukan dulu misalkan ukuran huruf kita buat 18 misalkan. Nah seperti ini. Berarti nanti mulai dari icon clear formatting ini nanti akan kita taruh di slide berikutnya. Seperti itu ya. Nah untuk mengatur tampilannya sama seperti tadi. Ini saya blok, atau kalau ingin ngeblok semuanya maka saya buat CTRL A. Nah CTRL A mana tadi? Oh sebentar, maaf ya anak-anakku yang saya edit keliru. Ini saya misalkan ternyata yang saya edit di slide 2, padahal ini harusnya slide 3. Ini saya geser saja ke bawah. Nah seperti ini, maka sudah akan sesuai yang kita inginkan. Nah misalkan ini saya blok semuanya dengan cara CTRL A. Nah ini kita atur dengan menggunakan left tab. Kita lihat yang terpanjang dulu. Ini saya taruh left tabnya. Saya taruh di sini, kemudian saya taruh lagi di sini. Left tab ini adalah untuk membatasi. Nah, di sini sudah kelihatan rapi. Ya, anak-anakku sekalian, ini nanti yang saya ambil mulai dari bold ini ya, mulai dari bold sampai terakhir. Nanti kalau nggak cukup ya dibuat slide baru lagi. Seperti itu. Oke. Ini tetap saya jadikan slide
yang ketiga, gitu ya. Atau kalau ingin lebih agar ke atas, ini saya perkecil dulu. Sama ya, untuk memperkecil, untuk membesarkan itu sama dengan aplikasi Microsoft Word. Ini saya geser ke atas dulu sampai sekiranya mendekati judul. Ini proses editing namanya anak-anakku ya. Nah, kalau di sini berarti yang masuk ke garis adalah italic, underline ini saya hilangkan nanti. Caranya bagaimana Pak? Untuk menuju ke slide keempat. Mohon maaf kalau tadi Pak tadi memberi contoh slide sampai slide ketiga, berhubung menu-menunya yang terdapat di tab menu home ini melebihi, maka saya tambahkan dulu satu slide saja, nanti slide berikutnya kalian buat sendiri. Caranya bagaimana? Ya benar, ketika kita klik duplikat slide. Terus kemudian untuk perlakuan di slide keempat, berhubung slide 4 adalah lanjutan dari slide 2, maka di slide 2-nya itu kita hapus dulu. Mulai mana? Mulai dari underline. Nah ini dihapus karena sudah tidak diperlukan di slide yang kedua. Nah ini hapus. Menghapusnya pakai apa? Pakai cut boleh, atau pakai delete yang ada di keyboard. Nah slide 2 beres. Sekarang slide ke-3. Slide ke-4. Atas judul sudah tidak diperlukan, maka saya del saja. Seperti ini. Kalau ini kita del juga boleh, tidak pun juga apa-apa. Tetapi kalau menurut kalian mengganggu, maka di del saja. Terus yang tampilan kedua, ini kita naikkan ke atas sampai seperlunya. Nah, di sini kalian akan mengetahui tampilan mana yang harus kita del lagi untuk ditaruh di slide berikutnya. Begitu ya anak-anakku, dan seterusnya. Kalian nanti atur sendiri. Ini sekedar contoh saja untuk membuat file melalui PowerPoint. Pertemuan kali ini belum masuk ke menu insert loh ya. Ini hanya di menu home saja. Tadi kita sudah praktek new slide, sudah praktek copy, sudah praktek paste, kemudian mengganti huruf. Ini mengganti huruf. Contoh di slide yang pertama ini ya, misalkan ini hurufnya saya ganti dengan Arial Black misalkan, atau Algerian misalkan. Nah seperti ini, warna di sini ada warna hurufnya, kemudian ada bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, underline untuk memberi garis bawah, dan seterusnya. Sementara seperti itu, anak-anakku sekalian, seperti itu ya. Untuk slide 5, slide 6 dan seterusnya nanti kalian lanjutkan sendiri. Untuk tugasnya adalah kalian membuat file PowerPoint seperti yang dicontohkan oleh Pak Tandir ini, tetapi format atau bentuk atau jenis huruf dan seterusnya saya serahkan sepenuhnya ke kalian. Terus misalkan Pak, saya sudah bisa membuat background atau menambah background, monggo ditambahkan. Terus kalau misalkan di sini, ini saya contohkan. Di sini, nah ini group home, di sini sudah ada tampilan atau gambar dari group home. Nah Pak, misalkan ini saya tambahkan di
bawahnya sini, misalkan menu-menu yang terdapat pada PowerPoint, Group Home misalkan. Ini saya enter dulu, kemudian saya tambahkan gambar dari menu home tadi. Boleh Pak? Boleh. Seperti itu ya. Makanya tadi Pak Tanir sudah menerangkan untuk bentuk saya serahkan sepenuhnya ke kalian, tetapi yang menjadikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah adalah membuat slide. Lupa ada berapa, membuat file ya. Ada berapa slide Pak nanti yang harus saya buat? Intinya apa? Tab menu dari home, tab menu home itu masuk untuk yang keterangan-keterangan dari tab menu home itu masuk. Misalkan saya ambil clipboard saja boleh Pak. Kalau kamu hanya ngambil grup clipboard, maka hanya perintah-perintah yang ada di ini. Misalkan ada paste, ada copy, ada cut, ada format painter dan seterusnya. Yang saya inginkan adalah perintah-perintah, icon perintah yang ada di grup tab home. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi nanti terserah, background juga terserah. Misalkan Pak saya beri tambahan lagu, boleh Pak? Boleh. Jadi nanti terus caranya ngirim gimana tugasnya? Cara ngirim melalui WA saja. Jadi nanti filenya dikirim melalui WA. Nah kalian juga sudah tahu kan nomornya Pak Tanir. Sekali lagi, untuk jumlah slide-nya tidak dibatasi. Contoh saja untuk pagi ini saya menerangkan tentang tab home. Ini 4 slide masih belum cukup. Mungkin nanti sekitar 6 atau 7 slide beserta penutupnya. Nah, anak-anakku sekalian, identitasnya di mana? Identitas nanti bisa kalian taruh di slide kedua, gitu ya. Jadi judul, kemudian identitasnya di slide 2 saja. Jadi nanti untuk oleh ini dihapus boleh, atau sampean tulis nama saja nggak apa-apa di slide pertama. Untuk slide kedua nanti identitas itu maksudnya ya mulai dari nama, terus kamu kelas berapa, terus kemudian kalau ingin mencantumkan nomor HP juga tidak apa-apa, di slide kedua saja. Loh Pak, kalau sudah jadi seperti ini untuk menambahkan slide di slide 2 gimana Pak? Seperti tadi, kalau kalian ingin menambahkan slide di slide yang kedua, pada di slide kedua sudah ada slide-nya, maka sama seperti caranya dari slide 1, saya klik kanan terus kemudian new slide gitu saja. Maka nanti akan muncul slide kedua. Seperti ini ya anak-anakku sekalian. Nah, untuk apabila kalian kurang jelas dengan keterangan Pak Tanir, nanti boleh langsung chat secara pribadi saja melalui WA. Karena kalau di grup kelas kalian masing-masing mungkin Pak Tanir jarang nyimak ya. Jadi nanti langsung chat saja untuk pertanyaan-pertanyaan seputar tugasnya yang diberikan Pak Tanir pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, tugas nanti adalah berupa file PowerPoint yang jelas filenya PowerPoint. Jadi nanti Pak misalkan polosan seperti ini saja tanpa background boleh Pak? Boleh, memang materinya masih seputar membuat file dasar di PowerPoint 2010 boleh, 2007 boleh, atau yang di atasnya 2010 juga boleh. Itu tergantung dari aplikasi PowerPoint yang kalian miliki.
Seperti itu anak-anakku sekalian. Oh iya, untuk menyimpannya, berhubung nanti itu berupa file tugas, maka menyimpannya adalah diberi nama kamu dan kelasnya. Ini contoh. Untuk menyimpan, saya klik file, kemudian save as. Saya masukkan ke file saya saja. Nah, di sini saya cari foldernya dulu, ingin saya taruh di mana. Nah, di sini ya, nanti namanya adalah nama kalian. Misalkan kelasnya 7A. Ini misalkan loh ya. Terus kemudian diberi tanda min juga boleh. Langsung nama. Nah, seperti ini. Sekali lagi anak-anakku, saya memberi contoh ini. Kenapa 7A? Ya karena 7 yang paling atas adalah 7A. Seperti itu ya. Langsung saya save. Nah, maka tulisan presentation 1 tadi akan berubah menjadi 7A mustanir. Seperti ini. Kalau berubah seperti ini, maka file yang ada atau yang kita buat itu sudah pernah kita simpan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sekali lagi, kalau keterangan dari Pak Tanir kurang jelas, nanti bisa chat pribadi saja, atau istilahnya wapri boleh, japri boleh, itu ke nomornya Pak Tanir. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan saya tunggu seputar tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, saya kira cukup anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Marilah pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.